Puji Tuhan, saya Sintua Jaspar Manurung bersama Amang Nimrod Tambun, Sintua DH Marpau, dan Amang Boas Pangaribuan melanjutkan pembahasan kita yang dari Ulangan 18 ayat 13 dan 14 dengan topik sinkritisme. Kalau perikopnya masih di perikop yang bertenung dan bernubuat, ya. 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sinkritisme, ya, sinkritisme itu bisa didefinisikan adalah suatu aliran yang menyatukan baik antar agama maupun ajaran agama dengan budaya lokal maupun dengan falsafah, ya, filsafat. Nah, sinkritisme itu dalam 3 bentuk lah artinya: perpaduan agama dengan agama, perpaduan agama dengan falsafah, perpaduan agama dengan budaya. Nah, mungkin Sintua DH bisa melihat sejauh mana perpaduan ini bisa mengganggu kekristenan kita saat ini. Sebagai catatan, kalau disebut dengan bertenung meramal, ya, didefinisikan sebagai adalah meminta, ya, bertenung meramalkan adalah meminta atau memohon pertolongan orang pandai supaya dilihat untung, malangnya, dan sebagainya. Nah, sejauh mana pengaruh ajaran, baik itu ajaran agama, mungkin sesama Kristen pun, ya, bisa terjadi. Ya, sekarang ini banyak saling mempengaruhi, apalagi dengan media-media yang berkembang ini, ya, dunia saling mempengaruhi. Nah, sinkritisme itu pencampuran, ya, pengaruh, paham. Nah, mungkin bisa dimulai. Ya, terima kasih. Saya pernah mengalami hal itu, ya. Ya. Ceritanya ketika saya mencalonkan diri menjadi calon anggota Dewan Kabupaten Bandung. Ya. Saya sebagai Kristen, saya harus menyatakan kebenaran itu. Ya. Artinya banyak ini bagian atau semacam yang dilakukan oleh para yang ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, ingin jadi anggota dewan. Karena itu dihubungin saya, Pak, kalau Bapak ingin dapat suara banyak, kita pergi ke peramal. Ya, dia tenang. Secara akal manusia, karena saya butuh suara. Iya. Butuh suara nih kan, tapi supaya saya menjadi anggota dewan. Iya. Secara kemanusiaan, betul juga sih. Nah, persoalannya sekarang, saya orang beriman. Sebagai orang Kristen, apakah saya harus melakukan itu? Gitu, untuk kepentingan duniawi ini. Secara duniawi, ya, anggota dewan banyak kok. Tapi ketika disoronkan kepada saya, yuk kita bawa ke sana Pak, di Sukabumi, di pelosok-pelosok sana, datang juga ke sana, supaya nanti Bapak diramal, dituakan, Bapak nanti akan menjadi pemenang. Terpengaruh apa tidak? Nah, saya kan terpengaruh apa tidak kan gitu? Ya. Nah, saya jelas tidak terpengaruh. Ya, gimana Mang Boas melihat sekarang ini pertarungan di gagasan, pengaruh paham-paham ini, ya, sudah semakin luas nih dengan meluasnya media. Makanya ya kita juga punya ajaran, punya konfesi, ya, itu punya konfesi, ya, punya konfesi untuk mengatur ajaran itu supaya paling tidak percampuran itu nggak bisa dihilangkan. Gimana? Iya. Jadi ini kan sebenarnya tetap sama, ya, bahwa memang ada paham
yang mencoba menjauhkan bangsa Israel daripada Allahnya sendiri. Masih ada kekuatan lain, tidak pun kekuatan Allah. Padahal dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka sudah nyata, ya, dikendalikan oleh Allah. Siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Itu adalah wujud dari kebetulan Allah sendiri kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak akan bergerak selama tiang api ini tidak bergerak waktu malam. Atau bangsa Israel tidak akan bergerak waktu siang kalau tiang awan ini tidak bergerak. Dikendalikan. Itu sudah nyata. Nah, bangsa ini memasuki daerah baru yang dipengaruhi kekuatan lain. Berarti bukan Allah yang benar. Ada Allah lain. Itu yang dibatasi. Maka dengan keras Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa itu, jangan belajar mengikuti mereka. Ya. Jangan belajar mempelajari kekuatan lain karena kita sudah di atas Allah. Ya. Jadi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah adalah Allah. Kau akan kujadikan jadi umatku dan aku menjadi Allahmu. Dibimbinglah ini dalam perjalanannya dan dia buktikan dengan segala mujizatnya akan masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu sudah punya ilah-ilah yang mereka sembah. Jangan sampai kamu sudah mengenal Allah yang benar bercampur dengan Allah lain. Ini gimana? Kamu melihat percampuran Allah lokal, ya ini bicara berarti ada keyakinan dengan ini kita bicara seperti ada percampuran. Ya, justru itulah yang diingatkan firman dalam nas ini agar kita tidak terpengaruh, tidak bercampur dengan itu. Kenapa juga bangsa Israel itu ditempatkan ke sana? Salah satu tujuannya Allah adalah untuk menghilangkan itu. Jadi mereka terus dari itu nanti lama-lama akan hilang percampuran itu karena mereka ini sudah dikuatkan, sudah diingatkan, sudah diwaswas. Jangan ikut dengan mereka menenun, mengorbankan anak segala macam itu sudah diingatkan dalam firman itu agar itu tidak terjadi. Kalau itu toh terjadi, itu sudah pelanggaran terhadap perintah dari Tuhan, Tuhan Allah itu sendiri. Jadi Ulangan 18 ayat 13-14 ini kalau saya ulang lagi tadi pernyataan dari Bang Boas merupakan nasihat dan sekaligus menjadi peringatan kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati dan waspada serta tidak mengikuti cara hidup orang Kanaan yang bagi Tuhan, ya orang Kanaan orang lokal itu yang bagi Tuhan adalah cara hidup yang menjijikkan dan kekejian. Ya, tadi kan menyebut ada menjijikkan dan kekejian bagi Allah. Ini gimana? Ya, tadi sudah ngomong menjijikkan kekejian bagi Allah. Nah, ini coba didalami dulu gimana ya ini menjijikkan dan kekejian bagi Allah ketika dia mengikuti tradisi lokal itu. Iya, terima kasih ya. Memang benar di ayat 12 dijelaskan. Iya. Ayat 12 itu sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Sekarang kita bisa memahami nggak apa maksudnya daripada kekejian? Ya, itulah maksudnya. Gitu ya. Itu yang ditanyakan. Kekejian bagi Tuhan itu ya. Memang Tuhan tidak bisa kompromi dengan hal seperti itu. Itu penghinaan mungkin kalau saya bilangnya di hadapan Tuhan bahwa Dia Sang Pencipta, ya, Dia yang memberikan alam ini kepada kita. Ternyata kita tidak taat dan setia kepada Dia. Ya itu kekejian bagi Tuhan. Apa bahasa Indonesia-nya ya? Boleh terjemahkan kekejian bagi Tuhan ya? Mungkin kita perlu lihat di kamus sekali kekejian itu apa. Ya, kalau sudah keji nanti tercela.
Kayaknya gitu ya, tercela kayaknya kalau saya tidak salah, nanti kita coba kamus bahasa Indonesia ya. Kekejian, dan inilah yang kuperintahkan kepadamu. Jangan sampai terjadi penyembahan berhala dan lain sebagainya. Mungkin bisa coba apa yang kita inikan lagi. Atau ada masuk ke kekejian ini, atau ada lagunya ini. Kenapa disebut kekejian itu? Karena itu memang sudah membuat Allah itu menjadi pembohong. Ya kan? Makanya ada yang mengatakan itu kekejian, keji terhadap dia, terhadap dia. Dia sudah mengingatkan, jangan ada Tuhan lain selain Allah sendiri. Ya, kalau itu memang kita sudah lakukan, berarti kita sudah meninggalkan Allah, atau paling tidak menduakan Allah inilah yang dirasakan oleh itu sangat keji. Sudah memberikan berkatnya, sudah memelihara mereka dari Mesir sampai ke Kanaan itu, tapi mereka toh lagi masih meninggalkan. Sudah dibuat yang baik, tapi toh lagi melanggar aturannya dan memang menyingkirkan Tuhan Allah itu dari pikiran atau dari hati mereka. Itulah yang disebut Allah itu jadi suatu kekejian. Puji Tuhan ya. Jadi puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ada satu misi HKBP yang kelima yang dirumuskan, yang saya lihat masih relevan terkait dengan ini. Isinya begini, ya, itu dari aturan peraturan 2002 misi kelima itu HKBP menggarami dan menerangi budaya Batak, Indonesia dan global dengan Injil. Artinya misi ini masih relevan, ya, masih relevan untuk kita sebagai umat jemaat, ya, menjalankan agar praktek-praktek sinkritisme ini, Injil Kristus ini, terang Kristus ini, ya, menggarami, menerangi, ya, karena dialah sebetulnya terang dan garam. Maka bagaimana Kristus, Injil Kristus menjadi terang dan garam, bagian dari misi, artinya bagian dari kita sebagai orang percaya yang mengikuti, ya, ajaran Kristus melalui kerajaannya, yaitu HKBP. Puji Tuhan, ya, kita selesai dengan topik sinkritisme ini.